Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA-Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP yang menurut saya paling worth it di harga 2 juta. Ya, 2 juta lebih sedikit, tepatnya 2,1 jutaan. Dua poin penting yang dipunyai di HP ini yang kalian gak akan temukan di HP lain, yaitu layarnya sudah AMOLED Full HD Plus dan fast charging 33W. Kalau di HP lain mentoknya cuma IPS dan fast chargingnya itu cuma 18W. Penasaran ini HP apa? Yuk langsung kita buka aja. Oke, ini adalah Infinix Note 11, ini versi 4/64. Kalau yang versi 6/128 itu Infinix Note 11 NFC. Nah, kalau ngomongin Infinix, ini keinget zaman dulu itu saya pernah pakai pas waktu awal-awal Infinix masuk ke Indonesia itu saya pernah pakai Infinix Hot Note dan juga Infinix Hot 2 yang pakai Android One. Oke, untuk boxnya di sini berwarna hijau ya, ada tulisan Infinix, tulisan gede Note 11, AMOLED 6,7 inch Full HD Plus, Vivid AMOLED display. Kemudian untuk speknya di bagian belakang di sini kita bisa melihat ya, seperti ini 4/64. Terus untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh. Android 11, kamera depan 16 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel plus QVGA. Helio G88 untuk prosesornya. Terus layarnya 6,7 inch, AMOLED Full HD Plus, sensor G-sensor, kompas. Oh, di sini ada gyroskop. Nanti kita coba ya apakah gyroskopnya itu hardware apa software. Oke, langsung kita buka. Oke, di dalamnya yang pertama langsung disambut si HP-nya ya. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat lagi kira-kira dapat apa aja. Welcome to Join X Club. Ini kayak uang ya, kayak uang kertas motifnya. Terus di sini ada buku petunjuk atau buku panduan, ini kartu garansi. Kemudian dapat silicone case. Nah, di sini warnanya itu hitam ya dan ada motif kayak gini bertulisan now. Ini lebih cakep sih dibanding cuma transparan aja. Terus di sini juga dapat screen protector ya, biasa ini mica bukan tempered glass dari kaca. Terus ada SIM tray injector, kabel USB, jelas Type-C lah. 2 juta ke atas masih micro USB itu kebangetan. Dan ini dia kepala chargernya, punya output 5 volt 3 ampere atau 15 watt atau 10 volt 3,3 ampere 33 watt. Mantap ya. Kencang untuk harga HP 2,1 juta. Yang lain itu masih 18 watt aja. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Oke, untuk bagian belakang, oh di sini nggak ada plastik yang menempel yang harus kita lepas ya. Cuma ada stiker email. Ini nggak usah kita lepas saja. Untuk bahasa desainnya ini fresh sih dibanding Infinix sebelumnya ya, dengan model kamera utama gede dan ini bentuknya lebih ke kotak. Cuma ada sedikit sentuhan garis ya, seperti ini. Untuk bagian back covernya ini bahannya dari plastik, finishingnya itu agak ngedoff. Saya suka karena di sini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari ya, bukan glossy. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap menjadi sensor mendeteksi sidik jari. Terus ada tombol volume. Di sisi atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba buka. Kira-kira ini hybrid apa triple slot? Mantap ya, di sini itu triple slot bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Infinix. 3 kamera, terus ada quad LED flash. Ini khas Infinix ya. LED flashnya itu ada 4, 50 megapiksel ultra kamera. Oke. Dan bagian depan ini layarnya lega 6,7 inch. Terus untuk model kameranya ini masih pakai water drop atau dew drop dan
Apa itu nyebutnya, pada intinya ya seperti itu. Terus di sini ada lubang untuk earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker karena HP ini punya dual speaker stereo. Dan ini kayaknya LED flash ya untuk kamera depan. Oke, langsung aja kita nyalakan ya. Oke, sambil menunggu bootingnya selesai, ini saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Nah, seperti ini untuk tampilan home screen dari Infinix Note 11. Nah, di sini tuh ada apps drawer, tapi juga semua aplikasi itu terpampang di home screen seperti ini. Oke, kita coba untuk performa sensor midai sidik jarinya. Oke, mantap, di sini cepet banget ya. Asli ini cepet loh. Oke. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini bisa dikatakan tipis ya, terutama di bagian dagunya ini. Kalau kita bandingkan dengan HP yang harga sekelasnya, karena itu banyak yang lebih tebal. Untuk layar ini memang bagus banget di harga segini, pakai AMOLED. Memang khas Infinix banget, di IPS-nya aja itu vivid, di sini juga vivid sesuai dengan di boxnya tadi tulisannya itu vivid AMOLED. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini memang cukup banyak aplikasi bloatware ya. Tapi untungnya itu sebagian besar bisa dihapus seperti CNN. Terus apalagi ini? Ini bisa dihapus juga. Oke, kita lihat aja di pengaturan ponsel saya. Ini pakai XOS versi 10.0.0. Nah, dulu itu saya pakai pas awal-awal Infinix itu masih pakai XUI ya. Di sini versi Android-nya itu 11. Terus di sini ada beberapa keterangan spesifikasi yang pada intinya itu sama aja dengan yang ada di box yang kita baca tadi. Nah, di sini memang UI-nya tuh kerasa fresh. Terakhir saya coba itu Infinix Hot 10. Itu panel kontrol dan panel notifikasi menjadi satu. Kalau ini terpisah. Kalau kita geser dari kiri atas, ini masuk ke panel notifikasi. Sedangkan di kiri kanan, ini untuk panel kontrol. Oke. Lanjut kita lihat untuk detail spesifikasi yang lebih lengkap ya. Kita cek di device info HW. Masuk SoC, di sini pakai MediaTek Helio G88. 2 kali cluster 2 kali 2,0 GHz ini Cortex A75 dan 6 kali 1,8 GHz itu Cortex A55. Fabrikasinya 12 nanometer dan GPU-nya pakai Mali G52 MC2. Nah, ini sebenarnya konfigurasi CPU dan GPU-nya itu sama aja dengan Helio G85. Perbedaannya kalau Helio G88 itu support kamera hingga 64 megapiksel, sedangkan di Helio G85 itu kan 48 megapiksel. Terus untuk refresh rate layar, kalau Helio G88 itu support 90 Hz di resolusi Full HD+. Kalau di Helio G85 itu 90 Hz-nya di HD+ aja. Oke, sistem screen tadi udah kita lihat ya. Di boxnya resolusi 2400 x 1080 atau Full HD+. Di sini untuk refresh-nya itu masih 60 Hz. Tapi kalau saya pribadi mending 60 Hz tapi layar AMOLED ketimbang 90 Hz tapi masih IPS. Penyimpanan 4 GB RAM dan internal storage itu 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 49 GB. Untuk kamera belakang kita lihat untuk sensornya pakai apa? Di sini 50 megapiksel pakai Samsung S5K GN1. Terus 16 megapiksel kamera depan itu pakai Hynix H1631K dan 2 megapiksel. Nggak tahu ini untuk lensa makro apa depth sensor. Oke, untuk baterai 5000 mAh dan support fast charging 33 watt. Tadi udah saya coba meskipun 33 watt itu kerasa cukup lama dibanding 33 watt merek lain. Itu saya coba dari 3% sampai penuh butuh waktu 100 menit. Di Realme Q3 Pro saya aja itu 3% sampai 100%. Yang fast chargingnya cuma 30 watt itu memakan waktu cuma 55 menit. Tapi baterainya lebih kecil 4500 mAh. Tapi kalau kita lihat cuma terpaut 500 mAh. Fast charging 33 watt di Infinix Note 11 ini memang lebih lama ya dibanding Realme 3 Pro saya yang cuma 30 watt aja 4500 mAh. Oke, lanjut kita lihat untuk kelengkapan sensor. Mantap ya, di sini sensornya terbilang lengkap, ada sensor magnet dan juga sensor gyroscope. Dan di sini gyroscopenya itu asli hardware, ini bukan abal-abal
software. Terus kita cek untuk skor Antutu, kira-kira dapat berapa Helio G88 di Infinix Note 11. Di sini dapat skor 215 ribuan, CPU 68 ribuan dan GPU 38 ribuan. Nah, ini memang skornya lebih kecil ya dibanding Helio G88 di Infinix Note 11 NFC yang disitu pakai RAM 6 GB dan ROM 128 GB. Karena memang untuk versi 4/64 itu cuma bisa pakai 3D yang live. Kalau yang 6/128 itu udah bisa pakai yang standar. Nih, kan bisa lihat live. Terus kita coba untuk multi sentuh, kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan. Nah, ini cuma 5 titik sentuhan aja. Ya, udah lumayan lah. Kemudian kita coba ya untuk responsivitas layarnya itu gimana kalau untuk bermain real drum. Nah, ini udah mantep ya. Nggak kerasa delay, di harga segini udah enak banget untuk bermain real drum. Oke, lanjut kita lihat di bagian kamera. Untuk kamera belakangnya ini ada 3, utama 50 megapiksel, 2 ini ya nggak begitu guna sebagai depth sensor dan juga lensa makro. Terus untuk kamera depan ini resolusinya ya udah lumayan 16 megapiksel. Untuk menu-menunya di sini ada video pendek, video, AI cam, mode cantik, potret, super malam. Terus kalau kita geser ke atas, ada apa enggak mode pro? Oh, ada. Di sini bisa atur shutter speed sampai 30 detik. Ini udah mantap ya. Terus juga ada ini manual fokus. Oke, untuk hasil foto dan videonya langsung kalian bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Note 11, resolusinya Full HD, dan ternyata ada AIS. Dulu itu saya pernah lihat review dari teman-teman ya, katanya nggak ada AIS, mungkin itu belum dapat updatean. Ini saya baru beli, ternyata ada AIS. Menurut kalian gimana untuk kestabilannya, terus untuk kualitas suaranya juga gimana? Kalau dilihat dari layar ini warnanya agak gelap ya. Nah, di resolusi 2K ini detailnya tuh lebih dapet dan warnanya itu lebih keluar. Cuma ya itu, ini lebih kerasa untuk getarannya karena otomatis AIS off. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Ini sama dengan kamera belakang ya. AIS-nya itu hanya jalan di resolusi Full HD. Ini resolusi Full HD. Sedangkan untuk di resolusi 2K otomatis off. Untuk hasilnya ini kok bagus sih. Asli loh, untuk harga HP 2,1 juta. Di sini ada yang namanya itu kayak autofocus, otomatis fokusnya itu ke mata kita. Kita coba membelakangi langit. Mantap ya, itu langitnya masih kelihatan jelas. Terus wajah kita itu nggak gelap. Resolusi 2K atau 2K, detailnya di sini lebih dapat, warnanya itu lebih keluar, cuma ya itu lebih terasa untuk goncangannya. Oke, kita coba membelakangi matahari. Nah, ini tadi juga sempat saya coba untuk bermain game. Pertama itu Mobile Legends. Untuk grafiknya sayangnya belum dapat ultra ya, dan untuk frame rate itu mentok di high ya. Sesuai dengan layar si HP ini yaitu 60 Hz, jadi mentok di 60 fps. Pengalamannya sih udah termasuk enak ya, dapat FPS rata-rata di 54 fps. Ya nggak bisa stabil 58 sampai 60 fps.
Tapi setidaknya di atas 50 fps itu udah enak. Memang naik turun 54, 53, 52, naik lagi sampai 60 fps. Tapi ya udah termasuk enak untuk bermain game Mobile Legends. Terus untuk PUBG Mobile itu mentok di HD High. Kalau kita turunin ke balance atau smooth, frame rate-nya naik ke ultra atau 40 fps. Dan dicoba untuk bermain itu udah termasuk enak banget ya. Sensor gyroskopnya juga enak, nggak ada delay. Dapat fps rata-rata di 39,5 fps. Settingan ultra itu kan mentok di 40 fps. Dan itu pengalaman bermainnya juga enak banget ya. Kalau kalian lihat turun sampai 30 fps, ya itu karena lagi buka tas aja. Pada intinya sih udah enak banget, rata-rata yaitu 39,5 fps. Terus kita coba juga untuk bermain game setan yaitu Genshin Impact. Nah, di sini kita setting di yang paling bawah aja ya, yaitu di lowest. Tapi untuk fps-nya saya coba naikin ke 60 fps. Nah, pengen tahu aja kira-kira fps tertinggi itu dapat berapa. Dan alhasil dapat fps rata-rata cuma 21 fps. FPS tertinggi itu dapat di 35 fps, tapi itu jarang banget ya, 3-4 kali. Sering banget turun di bawah 20 fps. Nah, ini mungkin juga pengaruh RAM-nya ya. Ini versi 4 GB. Mungkin hasilnya akan berbeda di Infinix Note 11 NFC yang disitu versi 6.128. Oke, selanjutnya kita coba untuk kualitas speakernya. Di sini punya dual speaker stereo. Kita coba dengerin dangdut koplo aja. Nah, ini nih untuk kualitasnya termasuk enak ya, di harga 2,1 juta. Beda banget dengan Infinix yang pernah saya coba dulu, Infinix Hot 10. Itu speakernya cempreng. Kalau di sini rasanya itu lebih ke treble, dan treble-nya itu kayak di Sony Xperia. Meskipun begitu, di sini bassnya juga kerasa. Dulu itu kebanyakan saya coba untuk Infinix itu speakernya cempreng ya. Kalau di sini udah enak banget. Mantap. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba kamera terus bermain game di Infinix Note 11. Nah, menurut saya ini HP yang paling worth it, paling menarik di harga 2,1 juta. Dua poin yang kalian gak akan temukan di HP lain, layar AMOLED, Full HD Plus, dan juga fast charging 33 watt. Kalau di HP lain itu cuma IPS dan 18 watt mentok-mentoknya. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita coba di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.